Kalau suka duka itu ya ada. Kalau sukanya itu kita kan ada di kelompok atau paguyuban itu sering sharing-sharing dengan teman-teman, sharing data, wah hasilnya bagus, untungnya segini. Nah, itu kita ikut seneng merasakan untungnya kolam kita sendiri sama untungnya kolam teman-teman. Terus ya dukanya memang dari segi teknis memang banyak ikan trouble pas cuaca buruk, itu ikan banyak yang sakit. Nah itu kan duka. Terus pas non teknisnya itu di pasar, biasanya pasar agak sepi, otomatis ikan yang mau panen ini kan mandek atau istilahnya nggak bisa keluar, akhirnya kan panennya mundur. Terus kendala di keuangan juga, terus ngasih pakan terus akhirnya ikan kebesaran, terus dampaknya di harga juga, karena memang kalau nggak masuk konsumsi itu kalau kebesaran memang harganya agak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Istiawan, alamat Desa Cangaan, Kecamatan Kelor, Kabupaten Bojonegoro. Saya bergerak di bidang usaha budidaya lele dengan nama farmnya UD Barokah Ikan dan masuk dalam paguyuban Jenderal Lele Bojonegoro. Kalau usaha lele ini memang dulu awalnya tahun 2013 ya. Memang dari basic saya perikanan, jadi usaha lele ini memang dari basic saya. Terus saya memulai usaha dari tahun 2014 sampai sekarang masih berjalan dengan baik, alhamdulillah. Kenapa saya memilih usaha budidaya lele? Karena memang dari segi potensi, dari segi cara budidaya di wilayah Bojonegoro ini memang potensinya lele yang paling besar, dari segi pasar, lahan, maupun dari segi putaran usahanya lebih cepat. Nah, makanya saya memilih lele seperti itu. Sebenarnya kalau lele ini kan tantangan bagi kita untuk usaha budidaya lele, karena memang lele ini ikan yang sangat ekonomis dari segi harga, dan cara perawatannya juga dibilang mudah juga enggak. Kelihatannya mudah tapi dipraktekkan pasti ada kendala. Dan makanya lele ini agak-agak unik sebenarnya. Banyak orang yang rugi, juga banyak orang yang untung. Nah, nanti kita dibahas di situ untuk usaha lele ini. Dulu awal tahun 2014 itu kolamnya terpal, ada sekitar 4-5 terpal, ya kapasitas cuma 10.000 mas, 10.000. Terus berjalannya waktu, untung rugi kok berjalan hampir 1 tahun. Terus saya lihat ada potensi untuk berkembang, terus saya kembangkan, membuat kolam permanen sambil ada tambahan modal sedikit-sedikit, kita kembangkan. Terus sampai sekarang ini alhamdulillah sudah ada sekitar 28-30 kolam yang sudah saya bikin di usaha lele ini dengan kapasitas tebar antara 160.000 ekor. Untuk siklus kolam saya ini saya buat siklus ya, kalau tiap saya buat siklus bulanan, jadi tiap bulan bibit masuk itu sekitar 40.000, dan nanti panennya dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali dalam siklus itu, dan dikerjakan oleh 1 orang, ya, punya 1 orang pegawai yang khusus untuk ngasih makan nanti sama panen. Jadi memang usaha lele ini nggak bisa instan ya. Jadi dari awal usaha itu memang banyak kendala atau masalah, terutama di bibit. Jadi dulu itu bibit itu asal bibit lele aja, jadi nggak tahu kualitasnya, jenisnya apa, langsung ada beli, taunya ditebar di kolam mati. Terus yang kedua terkait cara budidayanya,
kita juga menyesuaikan, oh ini airnya di lahan saya begini, jadi harus sistem ini yang saya pakai. Terus yang ketiga terkait pasar. Dulu pasar asal ada bakul yang mau ambil saya kasih, ini belum terbentuk seperti sekarang pasar ini. Jadi dulu bakul sana masuk, bakul sini masuk, dan ada juga yang uangnya belum dibayar nyangkut, nah itu ada juga di perjalanan seperti itu. Kalau suka duka itu ya ada. Kalau sukanya itu kita kan ada di kelompok atau paguyuban, itu sering sharing-sharing dengan teman-teman, sharing data, wah hasilnya bagus, untungnya segini. Nah itu kita ikut seneng merasakan untungnya kolam kita sendiri sama untungnya kolam teman-teman. Terus ya dukanya memang dari segi teknis memang banyak ikan trouble, pas cuaca buruk itu ikan banyak yang sakit, nah itu kan duka. Terus pas non teknisnya itu di pasar, biasanya pasar agak sepi, otomatis ikan yang mau panen ini kan mandek atau istilahnya nggak bisa keluar, akhirnya kan panennya mundur. Terus kendala di keuangan juga, terus ngasih pakan terus akhirnya ikan kebesaran, terus dampaknya di harga juga, karena memang kalau nggak masuk konsumsi itu, kalau kebesaran memang harganya agak turun. Kalau kendala itu sebenarnya nggak ada sih, memang kendala-kendala ringan lah seperti bibit terkena penyakit, terus pas ikan besar telat ganti air itu kena penyakit, itu aja kendalanya. Kalau di pasar memang kendalanya ya kita melihat kondisi pasar juga, kalau sepi kadang rame ya itu namanya juga di pasar ya, memang begitu, seperti itu. Alhamdulillah kalau di farm saya ini menggunakan full pellet dan dari pabrikan. Alasannya memang dari segi efisiensi tenaga, terus dari lingkungan, dari bau, karena kita memang kolamnya itu di dekat rumah-rumah warga, jadi harus menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Karena kalau pakai pakan alternatif ini takutnya nanti bau, terus mengganggu ketenangan tetangga-tetangga yang sebelah kolam. Terus untuk sistem budidayanya memang kita nggak pakai sistem yang aneh-aneh, sistem biasa aja, pada tebar 250 sampai 300, nanti tinggal mengontrol air aja, kalau perlu diganti, itu aja. Sebenarnya kalau dihitung detail, analisa budidaya ini masih menguntungkan, cuman ada kapasitas atau kuantitas yang harus kita perhatikan. Misal ini tebar bibit 1000, pakan habis 3 sak, nah nanti kurang lebihnya kan panennya di angka habisnya pakan itu. Nah dihitung aja nanti bibitnya habis berapa, pakannya berapa, listrik tenaga berapa, itu dihitung semua, dirinci. Kalau memang itu pakannya bagus, keluarnya FCR atau rendemen itu bagus, insya Allah masih ada keuntungan. Nah, makanya kalau di lele itu fungsi pencatatan itu sangat penting, manajemen. Jadi jangan sampai nanti tebar 1000 minta untung banyak, ini kan nggak fair namanya kalau orang usaha itu. Jadi kalau mau untung banyak ya dihitung kapasitasnya. Tapi kalau untuk analisa ini untung rugi, ya memang dicatat itu nanti untung apa rugi. Kalau memang rugi ya berarti kan nggak layak usaha ini. Tapi kalau dari catatan saya memang kalau pakannya ketemu, bibitnya SR-nya bagus, pakannya FCR-nya bagus, insya Allah masih ada untung. Karena memang harga lele ini sekarang sudah agak lumayan bagus ya, sekitar di angka 18,5 sampai 19,5. Tergantung pengepulnya atau pasarnya, mungkin seperti itu. Biasanya tuh kalau usaha budidaya lele rugi itu memang ada beberapa faktor. Memang pas tebar sudah mati semua, itu otomatis rugi.
Terus di perjalanan ikan sudah remaja, ada trouble, ada sakit, mati banyak, itu kan sudah membawa bobot pakan, otomatis rugi juga. Tapi memang pada dasarnya memang harus dicatat dari perjalanan budidaya itu, dari tebar bibit sampai panen memang harus dicatat. Bibit masuk berapa, pakan habis berapa, nanti panennya dapat berapa, itu memang harus dihitung. Kalau memang tahu ini, yang biasanya yang menjadi kerugian itu memang nggak dicatat itu Mas. Jadi ya sak-sae panennya, kok lah panen sak mene, modelnya sak mene, tapi kan nggak dihitung. Kalau tebarnya 1000 minta untung banyak ya dibilangnya rugi, padahal itu udah untung, tapi untungnya sedikit karena tebarannya memang sedikit gitu. Untuk tips-tips budidaya ikan lele, cara budidaya ikan lele ini sebenarnya simpel sebenarnya. Jadi kolam airnya disiapkan dengan bagus minimal 2-3 hari. Kalau air sudah siap, kita tebar bibit dengan kualitas yang bagus juga, yang sudah kita tahu track recordnya bibit itu bagus, ukurnya juga seragam, tebar bibit, terus kita ngasih pakan secara berkala sampai panen sambil dikontrol kualitas airnya. Jadi intinya kalau budidaya itu harus bagaimana ikan ini tidak sakit mulai dari tebar sampai awal. Nah, ilmunya itu dikit, proses belajarnya itu di situ. Orang kalau teliti, telaten mau belajar di situ, insya Allah nanti kedepannya bisa menguasai farmnya sendiri. Karena beda kolam, beda cara, beda tempat, beda perlakuan itu memang sebuah hal teknis ya. Jadi kita proses belajarnya di kolam sendiri. Jadi nanti saya pun umpama mengolah di farm orang lain belum tentu bisa, karena proses belajarnya di kolamnya sendiri itu. Kalau untuk pencegahan penyakit itu sebenarnya kita melihat kondisi ya. Kalau biasanya bibit ini pas waktu tebar kita lihat dulu, jangan kasih pakan dulu, minimal 24 jam lah. Kita lihat dulu, oh bagaimana bibit, apanya gerakan bibit ini, lincah apa ada yang gantung. Nah, itu nanti kita ambil tindakan di situ. Kalau memang ini bibit kurang sehat, ya kita puasakan dulu. Ambil airnya kita kasih yang antiseptik lah, yang alami-alami kayak bawang, kayak kunyit, kayak gitu, kayak gula merah. Bisa lah ramuan-ramuan tradisional itu dibuat untuk pencegahan. Dan kalau ikan besar itu biasanya di air, karena yang pertama amonia, karena biasanya orang itu pengen yang besar, biasanya pakannya over. Nah ini pakan over itu bisa menyebabkan amoniaknya tinggi, meskipun lele ini bisa hidup di oksigen rendah, tapi kalau amoniaknya ini tinggi itu bisa bahaya sekali terhadap kehidupan lele di kolam. Kalau idealnya budidaya lele itu tergantung ukuran tebar benihnya ya. Rata-rata orang itu di angka ukur tebar 5, biasanya 2,5 bulan sampai 3 bulan, nanti itu siklusnya. Untuk teman-teman yang memang lahannya di sekitar tetangga atau rumah di lahan sempit, ya nanti kita menyesuaikan lahannya, terus pengelolaan airnya bagaimana agar bau ini tidak sampai tercium oleh tetangga-tetangga. Jadi kita mengelola air, gimana caranya nggak bau, oh kelihatannya mau bau ya diganti airnya, gitu aja. Sirkulasi airnya harus dijaga benar-benar agar tidak bau, dan pakannya harus full pellet kalau dekat-dekat rumah orang itu. Kalau untuk pakan ya, pakan ini selagi rendemannya bagus, meskipun harganya naik dan diimbangi dengan harga naiknya ikan, sebenarnya nggak ada masalah kalau sudah cocok. Tapi memang harus dihitung benar-benar dari statistik data pakan rendeman ini. Kalau memang ketemunya bagus ya, harganya masih terjangkau ya kita pakai dan sesuai dengan harga ikannya. Kalau untuk pemasaran ya, dulu itu saya awal budidaya memang belum punya relasi teman-teman di paguyuban. Itu memang awal saya budidaya itu setiap panen saya setorkan ke pasar yang dekat ke sini aja, misalnya pasar Sumberjo gitu. Kita sudah punya langganan, jadi memang kapasitasnya sedikit. Jadi dulu itu bisa panen 3 kintal ya sampai 3-4 hari kirim, tiap pagi kirim ke pasar.
menyetorkan ikan. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah sudah punya relasi, ada teman-teman paguyuban yang sudah ada bagian pemasaran sendiri dan dikirim ke pasar Bono yang lebih besar kapasitasnya, sudah terjadwal dengan bagus. Jadi kapasitas berapapun sudah bisa diambil, diserap. Kalau saya lihat Bojonegoro ini memang serapan pasarnya tinggi, jadi untuk potensi pengembangan budayanya masih bisa secara luas. Jadi harapannya yang teman-teman yang sekarang usaha budidaya lele jangan takut ikannya nggak laku, karena memang potensi pasarnya Bojonegoro ini luar biasa. Kalau untuk saran buat teman-teman yang pelaku budidaya lele ini, yang khususnya di daerah Bojonegoro ya. Jadi dengan melihat potensi yang ada, kita melihat gambaran ke depan memang masih bisa untuk kita kembangkan untuk budidaya lele ini. Tapi ya kita harus melihat juga ke depannya, manajemen harus ditata manajemennya, intinya itu Mas. Kalau manajemen bagus insya Allah ini akan terus berkembang. Untuk teman-teman ya jangan takut untuk usaha budidaya lele, karena memang usaha di bidang pangan ini masih sangat menjanjikan, karena dengan kondisi sekarang ini rata-rata dengan ancamannya krisis pangan itu, kita selalu optimis bahwasanya usaha di bidang pangan terutama budidaya lele ini masih sangat berpeluang dan berpotensi. Kesan-kesan untuk generasi muda atau jiwa-jiwa muda sekarang itu, nggak usah gengsi untuk beternak atau bertani lele, karena memang hasilnya cukup lumayan dan kita bisa menggali potensi yang ada di sekitar kita, karena desa-desa ini tempatnya potensi untuk usaha sebenarnya. Kalau untuk sharing-sharing, monggo langsung saja ke farm saya, alamatnya di Dusun Tetis, Desa Cangaan, Kecamatan Kenor, Kabupaten Bojonegoro. Kalau untuk kontak atau medsos saya ada WA, ya nanti bisa dicatat lah nomor telepon atau nomor WA saya. Terima kasih sudah menonton video dengan akun Nando Channel. Jangan lupa di subscribe. Semoga dengan video ini bermanfaat bagi teman-teman pelaku usaha perikanan, khususnya budidaya lele. Jangan pernah nyerah, tetap semangat. Nanti lain waktu bisa kita sambung lagi dan sharing-sharing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.